Ada pertanyaan yang sering dipendam dalam hati, tapi jarang diucapkan dengan jujur. Kenapa ya? Gue udah rajin sholat, doa tiap malam bahkan puasa sunnah, tapi hidup tetap berat, rezeki susah, masalah datang gak ada habisnya. Sementara orang lain yang ibadahnya biasa-biasa aja, malah kelihatan lancar hidupnya. Pertanyaan ini kayak bom waktu. Kalau nggak segera dijawab dengan hati jernih, bisa berubah jadi bisikan berbahaya. Ngapain gue rajin ibadah, kalau hasilnya gini-gini aja? Tapi sebenarnya jawabannya sederhana. Mungkin bukan sholat lo yang salah. Mungkin masalahnya ada di sesuatu yang lebih dalam. Hati lo masih toksik. Bayangin lo punya rumah. Dari luar kelihatan megah, catnya baru, lampunya terang. Tapi begitu pintunya dibuka, ternyata isinya penuh sampah, bau busuk, dan nggak ada yang betah tinggal. Begitu juga rezeki. Dia itu energi bersih. Dia nggak tahan mampir ke hati yang penuh iri, dengki, sombong, marah, atau keluhan. Sholat lo memang jalan, tapi hati lo masih macet. Satu sholat, itu syariat, hati itu hakikat. Dalam hidup spiritual ada 4 lapisan penting. Syariat, tarikat, hakikat, ma'rifat. 1. Syariat, aturan dasar. Sholat, zakat, puasa, semua ibadah lahiriah. Ini pondasi. 2. Tarikat, jalan. Bagaimana lo menjadikan ibadah itu sebagai proses membersihkan diri. 3. Hakikat, inti. Apa makna sebenarnya dari ibadah itu? Apakah sholat bikin hati lo lembut? Atau cuma jadi rutinitas kosong? 4. Ma'rifat, kesadaran tertinggi. Lo paham bahwa rezeki, cinta, kedamaian, semua datang dari Allah, bukan dari manusia. Masalahnya kebanyakan kita berhenti di syariat. Kita merasa cukup karena sudah rajin sholat. Padahal hati masih toksik, masih suka bandingin diri dengan orang lain, masih gampang iri, masih suka ngeluh, masih haus validasi. Itu sebabnya meskipun lo rajin sholat, rezeki tetap menjauh. Karena rezeki bukan cuma soal gerakan lahiriah, tapi juga getaran batiniah. 2. ATM spiritual, ritual tanpa saldo. Bayangin analogi ini. Lo punya kartu ATM. Lo rajin datang ke mesin ATM. Lo hafal PIN, lo masukin kartu tiap hari. Tapi masalahnya saldo di rekening lo minus. Sholat itu kayak ke mesin ATM. Lo datang 5 kali sehari. Tapi kalau hati lo toksik, saldo spiritual lo minus. Nggak ada yang bisa keluar. Sebaliknya, kalau hati lo bersih, rekening spiritual lo penuh. Bahkan sebelum lo minta, kadang rezeki udah datang. Hidup jadi terasa enteng. 3. Toksik hati lebih bahaya dari dosa. Dosa itu jelas. Lo tahu kalau bohong, mencuri, atau maksiat itu salah. Lo bisa taubat. Tapi hati toksik itu licik. Dia bisa nyamar jadi kebaikan. Lo sholat, tapi masih suka bandingin diri sama orang lain. Katanya buat motivasi, padahal nyimpen iri. Lo sedekah, tapi niatnya biar dilihat orang. Katanya biar jadi inspirasi, padahal haus validasi. Lo zikir, tapi masih gampang marah kalau ada yang nyinggung gengsi. Hati toksik ini kayak virus yang ngendap. Dan virus ini bikin rezeki lo bocor. 4. Vibrasi hati. Magnet rezeki yang sebenarnya. Teori Law of Attraction bilang, apa yang lo pikir dan lo rasakan, itu yang lo tarik ke hidup lo. Islam udah ngajarin ini sejak lama. Rasulullah bersabda, ketahuilah bahwa dalam jasad ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh jasad. Jika ia rusak, maka rusaklah seluruh jasad. Itulah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau hati lo toksik, hidup pun ikut toksik. Kalau hati lo bersih, rezeki pun ngalir. Allah juga sudah janji, jika kamu bersyukur, pasti aku tambah nikmatku. Tapi kalau kamu kufur, sesungguhnya azabku sangat pedih. Surat Qan Ibrahim ayat 7. Syukur itu bukan sekadar ucapan Alhamdulillah, tapi getaran hati. Rasa damai, puas, lapang. Kalau hati lo toksik, ucapan syukur lo palsu. Vibrasinya 0. 5. Kisah relate penjual gorengan versus karyawan kantoran. Karyawan kantoran rajin sholat, doa, baca zikir, tapi hatinya penuh iri sama teman kerja. Selalu merasa kurang. Suka ngomongin keburukan orang lain. Akhirnya meski gaji besar, uangnya selalu habis. Ada aja masalah. Penjual gorengan sholat sederhana di mushola kecil. Hatinya lapang. Senyum ke pembeli. Nggak iri sama pedagang lain. Hidup sederhana, tapi nggak pernah kekurangan. Ada aja yang bikin rezekinya cukup. Apa bedanya? Yaitu hati. Yang satu ibadahnya rapi tapi hatinya toksik. Yang satu ibadahnya sederhana tapi hatinya bersih. 6. Tanda-tanda hati toksik. Coba jujur ke diri sendiri, apakah ada tanda-tanda ini? Selalu bandingin diri sama orang lain. Gampang iri lihat orang lain sukses. Suka ngomongin keburukan orang. Cepat marah kalau tersinggung. Sering mengeluh tentang keadaan. Kalau iya berarti hati masih toksik. Dan itu bikin magnet rezeki lo mati. 7. Cara riset hati. Ada 3 langkah sederhana tapi dalam. 1. Sholat dengan hati.
Jangan sekadar gerakan, rasain tiap bacaan. Berhenti sejenak di sujud biar hati luluh. 2. Zikir sebagai detox. Bayangin zikir itu kayak antivirus. Setiap kali lu sebut nama Allah, racun hati keluar sedikit demi sedikit. 3. Syukur yang hakikat. Bukan syukur palsu di status medsos, tapi syukur sunyi. Nikmatin hal kecil dan benar-benar lapang menerimanya. Dan kunci paling besar, ikhlas. Ikhlas itu sadar kalau lu cuma pemeran, Allah yang pegang naskah. 8. Rezeki itu kesadaran, bukan cuma uang. Banyak orang salah paham. Mereka kira rezeki itu cuma gaji, duit, atau materi. Padahal rezeki itu jauh lebih luas. Jiwa yang damai, keluarga yang sehat, pikiran yang tenang, teman yang tulus, kesempatan belajar, kesempatan berubah. Kalau hati masih toksik, semua itu terasa nggak cukup. Tapi kalau hati bersih, sekecil apapun yang lu punya terasa berlimpah. 9 pertanyaan yang membuka gerbang jiwa. Sekarang berhenti sebentar, tarik nafas. Rasain kalimat ini. Sholat gue selama ini beneran nyembuhin hati atau cuma rutinitas biar aman? Kalau rezeki gue seret, jangan-jangan bukan Allah yang menahan, tapi hati gue yang toksik? Apa gue siap untuk bersihin hati? Meskipun artinya harus melepas iri, gengsi dan kebiasaan ngeluh, keberlimpahan gak bakal betah di hati yang toksik. Dan mungkin inilah waktunya untuk riset, nafas baru untuk hidup yang berlimpah. Hidup ini bukan tentang seberapa rajin lo ritual, tapi seberapa tulus lo bersih dari dalam. Sholat, doa, zikir, semua itu jalan, tapi tujuannya adalah hati yang ikhlas, lapang, dan damai. Rezeki bukan cuma uang yang numpuk di rekening. Rezeki adalah kesadaran, ketenangan, dan kebersihan hati. Dan kalau hati udah bersih, percayalah, rezeki bakal datang sendiri tanpa lo harus maksa. Jadi pertanyaan terakhir untuk lo, racun hati apa yang paling sering bikin hidup lo berat? Dan apa langkah pertama yang berani lo ambil untuk bersihinnya?